Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila Sinurat dengan NPM 238320189. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah pasar modal di beberapa negara. Yang pertama adalah negara Indonesia. Pasar modal di Indonesia ternyata sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1912. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Bursa Efek di Batavia untuk membiayai proyek-proyek besar mereka. Namun, perjalanannya tidak mulus. Bursa Efek sempat ditutup saat Perang Dunia Pertama. Setelah dibuka lagi pada 1925, dua bursa efek baru muncul di Surabaya dan Semarang. Sayangnya, krisis ekonomi dan Perang Dunia Kedua kembali menutup semua aktivitasnya. Setelah Indonesia merdeka, bursa kembali dibuka oleh Presiden Soekarno pada tahun 1952. Tetapi, kegiatan bursa sempat vakum lagi selama 2 dekade akibat program nasionalisasi perusahaan Belanda. Pada tahun 1977, pasar modal bangkit kembali. PT Semen Cibinong menjadi emiten pertama. Agar semakin maju, pemerintah melakukan deregulasi besar-besaran pada 1987. Aturan dipermudah, investor asing diizinkan masuk, dan lembaga-lembaga baru seperti KSEI dan KPI dibentuk. Puncaknya, pada 2007, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau yang kita kenal sekarang sebagai BII. Sejak saat itu, pasar modal kita terus tumbuh pesat, jumlah investor melonjak drastis, bahkan tetap naik di tengah pandemi. Dari hanya segelintir perusahaan, kini lebih dari 700 perusahaan tercatat di BEI. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia adalah pilar ekonomi yang terus beradaptasi dan berkembang, memberikan peluang bagi semua orang untuk ikut serta membangun masa depan ekonomi bangsa. Negara yang kedua adalah negara Amerika. Pasar modal di Amerika dimulai bukan di gedung mewah, melainkan di bawah pohon pada tahun 1972. 24 pialang berkumpul di bawah pohon Buttonwood di Wall Street, New York, untuk membuat perjanjian tentang cara berdagang saham. Inilah cikal bakal New York Stock Exchange atau NYSE. Selama Perang Saudara di tahun 1960-an, pasar modal Amerika memainkan peran penting dalam membiayai upaya perang. Setelah perang, booming industri kereta api dan manufaktur mendorong pertumbuhan pasar. Perusahaan-perusahaan besar seperti yang didirikan oleh John dan Andrew mulai menerbitkan saham dan menarik banyak investor. Tahun 1920-an yang dikenal sebagai Roaring Twenties adalah masa optimisme. Pasar saham naik pesat dan banyak orang berinvestasi. Namun, euforia ini hancur pada Oktober 1929 saat pasar saham anjlok. Peristiwa ini memicu Great Depression, resesi ekonomi terparah dalam sejarah Amerika Serikat, yang membuat banyak perusahaan bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Untuk mencegah krisis serupa, pemerintah Amerika Serikat membentuk Securities and Exchange Commission atau SEC pada tahun 1934. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan melindungi investor. Selama Perang Dingin, investasi mengalir ke sektor teknologi dan pertahanan, mendorong pertumbuhan pasar. Akhir abad ke-20 ditandai dengan revolusi teknologi, Bursa Efek Nasdaq yang berfokus pada saham teknologi mulai menjadi pesaing utama NYSE. Perusahaan-perusahaan inovatif seperti Apple, Microsoft, dan Amazon mengubah cara kita berinvestasi dan mendorong pasar ke level yang lebih tinggi. Dari perjanjian sederhana di bawah pohon hingga menjadi pusat keuangan dunia, pasar modal Amerika terus berevolusi. Ini bukan hanya tempat perdagangan, tetapi juga cerminan inovasi dan ekonomi global. Sejarahnya yang penuh pasang surut mengajarkan kita tentang pentingnya regulasi, teknologi, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Negara selanjutnya adalah negara Tiongkok. Selama berpuluh-puluh tahun, ekonomi Tiongkok sepenuhnya dikendalikan oleh negara di bawah ideologi komunis. Namun, pada tahun 1978, Deng Xiaoping memulai reformasi ekonomi yang membuka pintu bagi pasar. Ini adalah titik balik yang akan mengubah Tiongkok selamanya, mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan. Untuk membiayai pertumbuhan pesat ini, Tiongkok membutuhkan modal. Pada tahun 1990, dua bursa efek modern didirikan, Shanghai Stock Exchange dan Shenzhen Stock Exchange. Awalnya, pasar ini masih sangat kecil, hanya melayani sedikit perusahaan dan investor. Investor juga masih belum terbiasa dengan konsep saham dan investasi. Pada awal 2000-an, pasar Tiongkok meledak. Jutaan investor baru,
banyak diantaranya adalah warga biasa membanjiri pasar. Namun, pertumbuhan ini menciptakan gelembung saham besar. Pada pertengahan 2015, gelembung itu pecah, menyebabkan kerugian besar bagi jutawan investor dan mengguncang pasar global. Pemerintah harus turun tangan dengan langkah-langkah darurat untuk menstabilkan pasar. Belajar dari krisis, Tiongkok melakukan reformasi regulasi yang lebih ketat. Pasar modal kini semakin matang dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Perusahaan teknologi raksasa seperti Alibaba dan Tencent kini mendominasi pasar, menarik perhatian investor dari seluruh dunia. Tiongkok juga membuka lebih banyak akses bagi investor asing untuk berinvestasi di pasar dalam negeri. Dalam beberapa dekade, pasar modal Tiongkok telah berevolusi dari nol menjadi salah satu yang paling vital di dunia. Perjalanan ini mencerminkan transisi ekonomi Tiongkok yang luar biasa, dari perencanaan sentral menjadi kekuatan pasar global. Masa depan pasar modal Tiongkok akan terus memainkan peran sentral dalam menentukan arah ekonomi global. Itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah pasar modal di beberapa negara. Terima kasih.